Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita masih akan membahas tentang vektor dalam subbab hasil kali skalar 2 vektor. Jadi untuk hasil kali skalar 2 vektor itu kita tulisnya seperti ini. Ini pakai dot ya. Pakai perkalian seperti ini adalah suatu skalar yang besarannya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen-komponen vektor A dan B yang bersesuaian. Untuk hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan hubungan berikut. Jadi di sini ada vektor A, di sini ada vektor B, dan di sini ada sudut. Nah, ini rumusnya. Hasil perkaliannya itu panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus theta. Nah, di sini. Ini adalah keterangannya. Lalu untuk hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom ini yang pertama kita bahas di R2 ya. Bentuknya hanya seperti ini, kita hanya punya X1 dan X2, Y1 dan Y2. Jika vektor A itu X1, Y1, vektor B X2, Y2, maka hasil kalinya itu seperti ini. X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Nah, terus hasil kali skalar 2 vektor di R3. Jadi ketika ini ya, yang tadi sama yang ini, ketika tidak membahas tentang sudut. Jadi hasil kalinya itu hanya seperti ini. X1 kali X2 Y1 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Y1 kali Y2. Itu aja. Itu kalau kita tidak membahas sudut ya. Terus sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor yang pertama, ini vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor B dikali vektor A. Ini ketika vektor itu tidak membahas tentang sudut ya. Jadi rumusnya cuma perkalian biasa, X1 kali X2, Y1 kali Y2 dijumlahkan. Itu doang. Lalu ketika kalian punya vektor A, terus dalam kurung ini vektor B ditambah atau dikurang vektor C itu sama kayak gini. Vektor A dikali vektor B tambah atau dikurang sesuai perintahnya, terus vektor A dikali vektor C. Yang ketiga, ketika ada konstanta atau hanya suatu bilangan real, nah di sini K kali vektor A dikali B itu bisa juga, terus vektor A dikali K kali vektor B itu juga bisa. Lalu di sini vektor A kali vektor A itu adalah panjang vektor A kuadrat. Nah, di sini dengan panjang vektor A itu adalah akar dari vektor A dikali vektor A. Lalu di sini vektor A kali vektor A itu lebih besar dari 0 jika vektor A tidak sama dengan vektor 0 dan perkalian dari vektor A atau A kali A itu sama dengan 0 jika vektor A-nya itu 0. Jadi kalau dasarnya 0 ya udah, atau salah satunya 0 ya udah, nanti hasilnya 0. Nah, contoh soalnya di sini, panjang vektor A dan panjang vektor B masing-masing 8 satuan dan 15 satuan. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120. Nah, di sini ada derajatnya ya, ada, nanti kita berarti membahas tentang sudut, kosinus. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B. Nah, ingat, rumus ini dipakai ketika ada sudutnya. Nah, panjang, ini sudah panjang vektor. Ya, saya perjelas. Di sini panjang. Maka, dalam kasus ini kita langsung menggunakan rumus yang ada. Jadi, panjang vektor A kali panjang vektor B kosinus 120. Jadi, rumus ini dipakai ketika kita punya sudut berapa derajat gitu ya. Kemudian panjang vektor A-nya itu adalah 8, panjang vektor B-nya adalah 15, lalu kosinus 120. Ini kan 120 itu ada di kuadran kedua ya. Dan kuadran kedua kosinus ini bernilai negatif. Nah, kosinus 120 adalah negatif setengah. Silahkan diingat-ingat untuk fisika juga ada, matematika wajib juga ada, tapi ini di trigonometri. Semoga di matematika wajib sudah sampai materi trigonometri ya. Lalu di sini 8 kali 15
dikali negatif setengah, hasilnya negatif 60. Kalian bisa kayak gini juga bisa nih. Ini sama ini. Set. Di sini berarti 4 ya. 4 kali 15, 60. Terus ini tandanya negatif, berarti negatif 60. Nah, jadi hasil perkalian skalarnya itu adalah negatif 60. Yang kedua, diketahui vektornya, vektor U ini, vektor V-nya ini, hasil kali skalar dari vektor U dan vektor V. Maka penyelesaiannya udah U kali V. Tadi kan rumusnya X1 kali X2, berarti 3 kali 7. Udah. Nih, terus Y1 kali Y2. Y1-nya jangan ketinggalan negatifnya. Jadi negatif 5 dikali positif 2. Maka 3 kali 7 21 ditambah negatif 5 kali 2. Berarti negatif 10. Berarti 21 kurangi 10. Hasilnya 11. Ini ketika tidak membahas sudut ya. Makanya langsung pakai rumus tadi. X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Kemudian ini ketika dia di R3 ya, dan tidak ada sudutnya. Jadi hasil kali skalarnya itu udah 2 kali negatif 7. Jadi X1 kali X2. Gini. Nah, 2 kali negatif 7 ditambah negatif 1 kali 3 ditambah 4 kali 2. Jadi X dikalikan dengan X. Y dikalikan dengan Y, Y dikalikan dengan Z, dan itu semuanya nanti hasil perkaliannya dijumlahkan. Jadi hasilnya negatif 9. Nah, untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan, ini masih gampang banget ya. Jadi hanya harus teliti plus minusnya. Jadi kalau kayak gini, ini perhatikan minusnya. Minusnya itu juga ikut. Negatifnya ini juga ikut. Gitu ya. Oke. Hanya ini saja materi pada pagi hari ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.